pelayanan ada pasien gawat darurat, misalnya nih pasien jatuh di depan puskesmas, kan dibawa ke puskesmas. Jadi pelayanannya di IGD, di unit gawat darurat gitu. Podcast kesehatan menuju masyarakat sehat mandiri. Kali ini bersama saya Riri dari Promosi Kesehatan Puskesmas Kampung Teleng akan membahas tentang Puskesmas Kampung Teleng, tentunya bersama Ibu Dr. Gigi Widiawati selaku pimpinan Puskesmas Kampung Teleng. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu siang ini? Alhamdulillah sehat. Tentunya banyak sekali masyarakat yang menanyakan tentang berbagai macam pelayanan di Puskesmas Kampung Teleng. Banyak sekali pertanyaan tentang Puskesmas Kampung Teleng. Nah, kali ini Ibu bisa menceritakan sedikit atau banyak juga boleh Ibu? Boleh ya. Tentang Puskesmas Kampung Teleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Widiawati selaku pimpinan Puskesmas Kampung Teleng. Baiklah, pada hari ini sesuai tadi yang disebutkan Riri, kami akan membahas tentang Puskesmas Kampung Teleng. Perkenalkan dulu, saya berdinas di Puskesmas ini dari tahun 2007, sesuai juga dengan berdirinya Puskesmas Kampung Teleng. Puskesmas Kampung Teleng ini berdiri dan diresmikan pada bulan Februari 2007 oleh Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat. Di mana di Puskesmas Kampung Teleng ini terletak di pusat kota dengan 6 kelurahan dan 1 desa. Puskesmas kami ini juga mempunyai 4 pustu, yaitu Puskesmas Pembantu, satunya di Air Dingin, satu di Sikabu, satunya di Luak Badai, dan satunya di Kubang Sidatu Atas. Baik Bu, kalau untuk alur pelayanannya di Puskesmas Kampung Teleng bisa Ibu ceritakan itu? Ya, kalau alur pelayanan kami di Puskesmas Kampung Teleng, kita pelayanannya dari jam 8 sampai jam 14.30. Dengan alur pelayanan, pasien datang, jam 8 kan buka pendaftarannya, pasien datang dengan mengambil nomor antrian. Jadi nomor antrian itu pasien sudah mengambil sebelum jam 8, karena pasien di Puskesmas Kampung Teleng ini yang kita layani setiap harinya mencapai 100 orang. Banyak ya Bu ya? Jadi kalau udah sekitar 100 orang mengambil nomor antrian dari jam setengah 8, itu udah nomor antriannya udah ada yang ambil. Nah, tapi jadi tetap bisa ngambil di atas jam tapi 8. Kalau di atas jam 8 tentunya mengikuti alur dan menunggu beberapa saat sampai kita nomornya sampai di dia. Nah Ibu, bagaimana dengan poli-poli atau pelayanan apa saja yang ada di Puskesmas Kampung Teleng ini? Misalnya kita bisa melayani apa aja gitu kan? Oh ya, kalau untuk pengobatan kita di Puskesmas Kampung Teleng ini kita ada poli umum. Di sana di poli umum itu kita pelayanannya untuk pasien umum, untuk rawat jalan ya. Nah kita tidak rawat inap. Jadi kalau untuk poli umum kita melayani pasien umum termasuk lansia dan anak sekolah. Kita layanannya di poli umum. Itu ada batasan umurnya? Ya, kalau umur 6 tahun ke atas itu kita layani di poli umum. Kalau sampai ke yang lansia. Kalau 6 tahun ke bawah kita layani di poli KIA. Berbeda. Seterusnya, jika pada saat pelayanan ada pasien gawat darurat, misalnya nih pasien jatuh di depan puskesmas, kan dibawa ke puskesmas. Jadi pelayanannya di IGD. Di unit gawat darurat gitu. Untuk IGD-nya kita ada untuk pelayanan IGD. Dan jika kalau pasiennya memungkinkan dan memang harus pemeriksaan labor, misalnya pemeriksaan darah, pasiennya demam, nggak apa-apa, nggak turun-turun demamnya, jadi harus pemeriksaan darah, kita ada laboratorium. Kalau untuk anak balitanya sendiri Ibu, itu kalau yang ingin imunisasi itu hari apa aja? Oh ya, kita juga pelayanan imunisasi di Puskesmas juga ada selain kalau kita pelayanan di Posyandu. Kita pelayanan biasanya kalau untuk sasaran yang
bayi, balita, kita juga melakukan pelayanan imunisasi di posyandu. Jika pada saat posyandu orang tua tidak sempat membawa anak di posyandu, kita juga membuka pelayanan vaksin di puskesmas, yaitu pada hari Senin dan Jumat. Nah, untuk program-programnya sendiri Ibu bisa dijelaskan itu ada berapa macam program dan fungsinya masing-masing itu seperti apa itu? Kalau untuk program seperti puskesmas berfungsi sebagai promotif dan preventif, dan juga rehabilitatif. Yang tadi kita bicarakan tentang rehabilitatif, yaitu menyembuhkan ya untuk pengobatan. Jadi kalau untuk program kita kan promotif dan preventif. Nah, di mana untuk program ini kita ada program esensial dan non esensial. Untuk program esensial yaitu promosi kesehatan, seperti yang telah kita lakukan. Jadi podcast ini bertujuan untuk mempromosikan kesehatan. Betul, supaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar dia hidup mandiri. Ya betul, sesuai dengan motonya masyarakat sehat menuju masyarakat sehat dan mandiri ya Ibu ya. Dengan moto puskesmas kita ya. Di situ juga kita ada program kesehatan lingkungan, KIA Gizi. Di KIA Gizi ada program ibu, program anak, program gizinya. Ini berarti kalau program itu di luar dari alur pelayanan tadi. Di luar alur pelayanan, karena kita fungsi puskesmas sebenarnya untuk promotif dan preventif. Jadi program ini untuk menunjang preventif dan promotif. Ya. Selain program yang tadi, apa gitu Bu jenis-jenis program lainnya? Program yang ada di puskesmas kita ini selain yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu ada program P2. Itu di program P2 itu ada untuk TB, itu terdapat di P2. Seterusnya juga kita ada program PTM, penyakit tidak menular, seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Untuk PTM ini kita ada semacam senam prolanis setiap hari Sabtunya di puskesmas. Itu kita laksanakan kepada penderita penyakit diabetes mellitus yang tidak menular. Terusnya kita ada juga program Perkesmas. Perkesmas ini kita melakukan kunjungan ke rumah untuk kesehatan masyarakat. Misalnya untuk Perkesmas ini ada pasien yang tidak bisa datang ke puskesmas, kita lakukan kunjungan rumahnya. Itu berarti kalau memang tidak bisa untuk datang berkunjung ke puskesmas, kita yang melakukan kunjungan ke rumahnya. Seterusnya itu kan semua tadi program-program yang esensial. Selain program-program esensial itu, kita juga ada program-program non esensial, yaitu program-program pengembangan. Di mana program pengembangan ini ada beberapa, yaitu kesehatan gigi masyarakat. Karena kesehatan gigi masyarakat ini kita juga melakukan pemeriksaan gigi, penyuluhan gigi dilakukan juga di posyandu. Dan juga untuk program ini kita juga melakukan penyuluhan, pemeriksaan gigi berkala juga dilakukan di sekolah-sekolah. Itu yang screening itu bukan? Termasuk screening dan pemeriksaan berkala sekali 6 bulan. Di mana kita kan ada pemeriksaan gigi sekali 6 bulan. Sekalian penyuluhan kesehatan gigi ya Bu ya. Terus juga kesehatan tradisional. Juga kita di sini ada kesehatan ke surga. Ke surga itu apa itu? Kesehatan olahraga. Kemarin kita disingkat dengan ke surga. Itu sama dengan yang dilakukan kemarin ini ya, yang di lapangan. Yang kita mengukur kebugaran, tes kebugaran oleh yang bugar-bugar. Tes kebugaran jika tidak bugar, kita melakukan juga konsultasi gizinya bagaimana supaya nantinya bisa bugar kembali. Misalnya dengan makanannya, dengan kebiasaan-kebiasaan hariannya. Itu ke surga. Terus juga ada UKK, usaha kesehatan kerja. Jadi kesehatan kerja ini ke usaha-usaha
UKM, UMKM ya, UMKM ya, seperti perusahaan kerupuk. Di sini kita kan ada perusahaan, berarti ada kelompok-kelompok di UKK ini, dan juga untuk lansia. Program ini ada posyandunya. Di sini kita ada pesandu lansia berjumlah 10 ya. 10 di Puskesmas Kampung Teleng ini yang udah terjadwal setiap bulannya kita turun ke lansia, itu pemeriksaan, penyuluhan, bagaimana lansia di wilayah pekerja Puskesmas ini tidak merasa dia tidak berguna lagi. Jadi di situ kita membangkitkan semangat lansia. Umur boleh tua ya, tapi semangat tetap muda. Terus juga untuk pengembangan ini kita ada UKS. UKS ini kita kunjungannya setiap bulan ke sekolah-sekolah. Di wilayah kerja kita ada 6 TK, 8 SD, 1 SMP dan 2 SLTA. Jadi berjumlah 17 sekolah. Jadi nanti untuk UKS-nya kan nanti di sekolah ada penanggung jawab UKS-nya gitu ya Bu ya. Nanti kita yang membina dari sini. Pembinaannya itu memang udah kali sebulan juga kita turun ke sekolah-sekolah untuk pembinaan UKS ini. Mungkin ngecek obat-obatan, terus melatih kader-kader dokter kecil, kader-kader kesehatan remajanya untuk SMP dan SMA. Itu kita lakukan setiap bulannya. Bagaimana nanti sebelum dia menderita suatu penyakit, dia udah dapat mencegah sebelumnya. Terus kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa juga kita ada program kesehatan jiwa di sini. Untuk kesehatan jiwa ini kita ada kunjungan rumah dan juga ada yang udah terpantau. Jadi pasien jiwa ini udah mengambil obatnya udah rutin ke sini. Tahu dia pas obatnya habis udah datang lagi ke sini ambil obat. Banyak itu Bu. Kebetulan kan saya selain pemegang prokes juga saya di Poli Umum, banyak sekali yang datang untuk berobat rutin, mengambil obat rutin ke puskesmas dan yang bersangkutan gitu ya. Terus juga ada program haji. Jadi sebelum berangkat haji kita udah pemeriksaan kesehatannya dulu di puskesmas. Jadi untuk yang 50 tahun ke atas kita rujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut seperti ronsen, laboratorium yang semuanya. Kalau kita di sini kan belum lengkap laboratoriumnya. Jadi kita rujuk ke rumah sakit. Dan terakhir kita juga ada program permakmen, pemeriksaan makanan dan minuman. Itu termasuk toko obat, apotik, dan warung-warung, jajanan sekolah. Itu termasuk dalam permakmen. Saya lihat itu kalau bulan puasa kayaknya teman-teman jalan ya Bu ya. Kalau bulan puasa kita pemeriksaan pabukuan. Pasar pabukuan. Itu memang sudah terjadwal setiap tahunnya, apakah di pasar pembukuannya ada memakai bahan-bahan pengawet. Jadi kebetulan yang tahun kemarin kita periksa tidak terdapat bahan pengawet di wilayah kita, karena kita daerah pasar kan. Benar sekali Bu. Tentunya ini nanti pemeriksaan ini sangat bermanfaat sekali buat masyarakat Kota Sawalunto biar sehat tadi ya Ibu ya. Karena memang masyarakat Sawalunto mengkonsumsi dari pasar pembukuan. Pasar pembukuan Ibu ya. Terus terakhir tadi kita udah semua dari pelayanan, program. Terakhir karena puskesmas kita ini berada di pusat kota, jadi di DKI. Jadi kita ini sudah di-SK-kan oleh Bapak Wali Kota sebagai puskesmas pariwisata. Sekarang memang dari program kita memang untuk pariwisata, puskesmas pariwisata memang kita belum launching. Mudah-mudahan tahun ini atau selamat-lambatnya tahun 2023 karena udah di-SK-kan oleh Wali Kota,
kita bisa launching dengan puskesmas pariwisata kita ini, dimana nanti kita bekerjasama dengan pariwisata, bagaimana kesehatan ini dengan berwisata. Itu bisa mungkin Ibu sedikit bocoran, misalnya apa besoknya itu akan rencanakan. Jadi sekarang sudah mulai. Sekarang kita mulai dengan puskesmas pariwisata ini dengan posyandu berwisata. Posyandu berwisata. Kemarin sudah kita coba untuk posyandu air dingin. Untuk melaksanakan posyandunya di Kandi. Jadi di situ dia pelayanan imunisasi untuk posyandu dan dilaksanakan dengan cara berwisata. Terus posyandu lansianya juga kemarin udah wisata lansia. Jadi untuk puskesmas ini rencana mudah-mudahan terkabul ya. Iya, bocoran sedikit aja. Iya. Jadi kita melihat dari tampilan luar dulu, nanti puskesmas kita ini bagaimana kita mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kota Sawalunto. Mudah-mudahan Allah merestui kita untuk puskesmas pariwisata ini. Baiklah Ibu, terima kasih sudah berkunjung ke podcast kami. Yang pastinya informasi dari Ibu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat Kota Sawalunto. Untuk masyarakat Kota Sawalunto, jangan lupa untuk follow Instagram kami @puskesmaskampungteleng, Facebook kami Puskesmas Kampung Teleng, dan YouTube channel kami Puskesmas Kampung Teleng. Saya Riri dari Promosi Kesehatan Puskesmas Kampung Teleng bersama pimpinan Puskesmas Kampung Teleng Ibu Dr. Gigi Widiawati undur diri. Salam sehat dari kami Puskesmas Kampung Teleng.